Sedangkan kalau kepribadian itu adalah pola perilaku, cara-cara kita berpikir, bertindak gitu ya, sehingga membuat kita punya cara dalam penyesuaian diri di lingkungan. Sudah tepatkah saya dalam memilih jurusan kuliah? Nah, kita kan sekarang lagi di masa milih jurusan nih ya untuk anak-anak kelas 3 SMA. Dan tidak sedikit anak tuh yang bingung untuk memilih jurusan tuh berdasarkan apa ya sekarang gitu ya. Yang pertimbangannya mungkin masih kemana-mana gitu. Nah, hari ini kita akan membahas tentang memilih jurusan. Nah, masalah-masalah yang mungkin kita hadapi ketika milih jurusan tuh macam-macam. Kalau kita nggak tepat nih milih jurusan, bisa mempengaruhi ke permasalahan, bisa ke area psikologi, proses studinya sendiri, akademiknya, maupun relasi sosial. Nah, jadi apa aja nih yang kita perlu perhatikan dalam memilih jurusan gitu ya, agar sesuai dengan diri kita. Dalam memilih jurusan ada 4 hal yang perlu kita perhatikan, yaitu aspek kecerdasan, bakat, minat, dan juga kepribadian. Nah, keempat hal ini tuh harus selaras, harus sesuai dengan diri kita. Untuk itu, kecerdasan itu sendiri apa sih? Kecerdasan itu adalah kemampuan-kemampuan yang kita miliki, misalnya kayak daya tangkap, daya ingat, bahasa gitu ya, penalaran, perencanaan gitu. Nah, itu semuanya itu dalam aspek kecerdasan. Sedangkan kalau bakat gitu ya, itu juga hal yang sifatnya genetik kita miliki. Kemudian kalau minat itu misalnya kayak dari lingkungan kita mengeksplor, kita menemui berbagai informasi di lingkungan sehingga kita tertarik nih minat dengan jurusan tertentu. Sedangkan kalau kepribadian itu adalah pola perilaku, cara-cara kita berpikir, bertindak gitu ya, sehingga membuat kita punya cara dalam penyesuaian diri di lingkungan. Nah, ketika kita akhirnya dalam memilih jurusan, kita harus sinkron nih dalam 4 hal ini, itu tuh harus selaras. Nah, kemudian untuk menentukan jurusan mana-mana saja nih gitu ya yang sesuai dengan diri kita, tadi kan kita harus serasi nih. Contohnya misalnya seseorang punya inteligensi yang cukup tinggi, misalnya tergolongnya di atas rata-rata dengan aspek kecerdasan, kreativitas, analisa gitu ya, dia punya daya bayang yang menonjol juga. Dia juga punya minat ternyata dalam merancang bangunan serta punya kepribadian teliti, fleksibel gitu ya, sehingga dia punya kecocokan yang tinggi akhirnya di jurusan teknik sipil. Nah, itu berarti selaras tuh keempat hal itu. Untuk dari sisi keempat tadi, itu kita juga kalau misalnya kira-kira nanti teman-teman akhirnya ada yang tidak cocok nih dari keempat hal ini gitu ya, kira-kira apa yang perlu dilakukan. Nah, kita mungkin perlu akhirnya mencari jurusan yang akhirnya punya keselarasan paling tinggi di antara keempat hal ini. Kalau misalnya kira-kira kita tidak selaras nih gitu ya, ada yang tidak selaras, berarti itu akan jadi catatan untuk akhirnya dikembangkan, untuk akhirnya diasah gitu ya. Nah, bagaimana kita dapat mengetahui nih kecerdasan, bakat, dan minat kita serta kepribadian kita secara tepat untuk kita memilih jurusan? Nah, sebenarnya tes psikologi masih sebagai salah satu cara untuk kita bisa dapat data lebih akurat. Biasanya hasilnya lebih detail, menggambarkan aspek-aspek kecerdasan gitu ya, kepribadian, bakat, dan minat gitu. Kemudian juga teman-teman bisa melihat melalui pengalaman sendiri, misalnya melalui hobi, prestasi, dan juga mungkin hal-hal yang pernah diraih gitu ya. Dan juga dari sisi kepribadian juga lebih senang bekerja di area-area yang seperti apa. Kalau zaman dulu sih mungkin pada saat SMA kita masih jarang ya datang ke psikolog untuk melakukan tes minat bakat. Tapi untuk sekarang orang-orang sudah lebih sadar dan paham akan kebutuhan tes minat bakat, karena mungkin banyak juga klien-klien saya di kelas 3 SMA gitu ya udah melakukan tes minat bakat. Nah, kapan kira-kira waktu yang tepat untuk melakukan psikotes minat bakat? Sebenarnya sudah bisa dilakukan sejak kita kelas 1 SMA. Tapi akan lebih baik bila kita sudah
membekali dengan informasi, wawasan gitu ya, udah mengeksplor segala macam jurusan kuliah gitu, yang akhirnya kita muncul minat pengen deh ke jurusan ini, pengen deh ke jurusan itu gitu ya. Jadi mungkin kelas 1 SMA itu bisa sebagai ajang untuk teman-teman mengeksplor. Nah, kelas 2 setelah sudah muncul minat baru tuh lebih oke lagi kalau misalnya bisa kita tes minat dan bakat. Nah, dampaknya gimana nih kalau teman-teman akhirnya ada salah memilih jurusan gitu ya. Nah, ketika kita salah memilih jurusan, biasanya seringkali itu jadi masalahnya ada di proses kita dalam studinya gitu. Karena akhirnya masalahnya tidak hanya di ketika kita lulus masuk ke jurusan yang kita pilih, tetapi akhirnya dalam proses kita belajar, dalam kita akhirnya studi kita sampai akhirnya lulus gitu ya. Dan mungkin akhirnya di situ daya juang, motivasi gitu ya, akhirnya jadinya seringkali rendah gitu ya. Apalagi mungkin tuntutan kita di kuliah itu tinggi banget, butuh inisiatif, butuh motivasi, butuh daya juang gitu ya, yang akhirnya mungkin ketika kita tidak cocok di jurusan itu, nah itu akan menghambat kita untuk belajar dengan optimal, lulus tepat waktu, dan bahkan mungkin akhirnya bisa berdampak dalam kompetisi kita mencari pekerjaan di masa yang akan datang. Nah, tips-tips mungkin yang bisa dilakukan oleh adik-adik yang akan mau memilih jurusan kuliah adalah dengan akhirnya eksplor dulu deh mungkin berbagai informasi terkait jurusan-jurusan, bidang-bidang pekerjaan gitu ya, apa yang akan dipelajari di jurusan tersebut, ketika lulus akan bekerja sebagai apa, di mana gitu ya, dan kemudian ketika sudah mendapatkan minat di jurusan tertentu, adik-adik juga bisa screening kemampuan dengan mungkin cek pelajaran-pelajaran di sekolah, mana yang nilainya bagus, mana yang paling tinggi, mana yang paling mudah untuk dipelajari. Kemudian juga akan lebih detail lagi kalau nanti di kelas 2 SMA, 3 SMA bisa tes minat bakat, dan nanti kita bisa temukan akhirnya jurusan apa yang paling sesuai dengan diri teman-teman, diri adik-adik yang mungkin sesuai dengan kepribadian, kecerdasan, bakat, dan minat. Mungkin bagi sahabat Hermina yang akhirnya membutuhkan untuk memahami dan mengenali minat bakat diri gitu ya, sehingga tidak salah untuk memilih jurusan, teman-teman dan sahabat Hermina mungkin bisa akhirnya berproses dengan kami di Polipsikologi di Hermina Arca Manik. Nanti kita akan tes lebih jauh kemampuan dan kepribadian diri-diri agar bisa pilih jurusan yang paling tepat dengan diri saudara. Terima kasih.